Pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan saat menoleh. Awan yang awalnya putih, kini anehnya terbakar. Kemudian muncul sebuah kapal luar angkasa raksasa dari dalamnya. Ini adalah pertama kalinya umat manusia berinteraksi dengan peradaban alien. Badan kapal yang besar dengan cepat menutupi seluruh kota. Orang-orang yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini terkejut dan panik. Invasi peradaban alien segera memecahkan ketenangan masyarakat. Tatanan sosial benar-benar lumpuh. Mobil-mobil di jalan terus-menerus mengalami tabrakan. Menghadapi kapal luar angkasa raksasa seperti itu, orang-orang di jalan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Seluruh kota seketika jatuh ke dalam kepanikan. Namun yang mengganggu adalah kapal luar angkasa raksasa seperti ini ternyata muncul secara bersamaan di seluruh dunia. Di atas semua kota besar, menggantung benda besar yang sama. Presiden Amerika Serikat melihat ke atas ke salah satu kapal yang datang di atas Gedung Putih. Dia yang ketakutan segera mengadakan konferensi pers darurat. Setelah menenangkan masyarakat, dia segera mengirim 4 pesawat tempur paling canggih. Pesawat tempur menuju ke depan kapal luar angkasa, mencoba untuk berkomunikasi secara ramah dengan alien. Pada saat itu, para pemimpin negara di seluruh dunia semua sedang memperhatikan diplomasi berbahaya ini. Namun, ketika pesawat tempur mendekat dalam mode tempur, bagian bawah kapal luar angkasa perlahan-lahan membuka celah. Segera setelah itu, sinar biru yang menyilaukan memancar dari celah tersebut. Pada awalnya, pilot masih berpikir, ini hanya sinyal komunikasi ramah dari alien. Namun, detik berikutnya, serangan balik yang kuat dari alien seketika menghancurkan fantasi indah manusia tentang komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Menyadari situasi yang genting, para pejabat tinggi pemerintah segera mengaktifkan rencana kiamat. Presiden dan anggota kabinet segera naik pesawat tempur, segera evakuasi dari Gedung Putih. Namun, banyak masyarakat biasa tidak mengetahui hal ini. Beberapa fanatik bahkan berkumpul di puncak gedung Empire State, mengayunkan tangan berharap alien bisa membawa mereka pergi. Namun yang mereka tidak tahu adalah, menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun oleh alien. Terlihat bagian bawah kapal luar angkasa alien perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan perangkat mekanisnya yang rumit dan saluran energi. Sementara itu, orang-orang baru menyadari, sinar energi yang menyilaukan kembali berkumpul di pusat perangkat. Segera setelah itu, sebuah laser ditembakkan. Seluruh gedung pencakar langit hancur dalam serangan yang kuat, seketika menjadi abu. Gelombang kejut dari ledakan menjungkir balikan semua kendaraan. Mobil-mobil yang terbakar jatuh ke arah kerumunan seperti hujan. Para penyintas baru menyadari bahaya, melarikan diri dengan panik. Namun jelas sudah terlambat. Seluruh kota telah menjadi lautan api. Di sekitar 100 mil, hampir tidak ada yang selamat. Jumlah korban jiwa bahkan sulit untuk diperkirakan. Sementara itu, kapal luar angkasa alien di seluruh dunia juga melancarkan serangan secara bersamaan. Bahkan bangunan ikonik Gedung Putih juga hancur akibat serangan sinar energi. Dalam sekejap, berubah menjadi puing-puing. Untungnya, presiden dan timnya telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Pada pagi hari berikutnya, presiden yang marah segera memerintahkan untuk melancarkan serangan balasan secara menyeluruh. Sekelompok armada pesawat tempur terkemuka yang dipimpin oleh Xiao Shuai segera terbang menuju kapal luar angkasa. Ketika mereka memasuki jangkauan serangan, armada pesawat tempur segera meluncurkan sejumlah besar rudal ke arah kapal luar angkasa. Namun, yang mengecewakan adalah, ketika rudal mendekati kapal luar angkasa, mereka dengan mudah terhalang oleh sistem pertahanan kuat kapal luar angkasa. Apakah mengenai sasaran? Tidak ada yang mengenai. Melihat bahwa mereka akan segera menabrak perisai pelindung, Xiao Shuai segera memerintahkan armada untuk naik. Akibatnya, sebuah pesawat tempur yang tidak sempat berbelok, tetap menabrak perisai pelindung. Pesawat hancur dan pilot tewas. Yang lebih buruk adalah, ribuan peluncur di bagian bawah kapal luar angkasa. Seketika muncul banyak pesawat tempur alien yang bentuknya aneh. Pesawat-pesawat ini juga dibungkus dengan perisai berwarna biru muda. Serangan militer AS sama sekali tidak berpengaruh. Pertempuran udara yang awalnya seimbang, dengan cepat berubah menjadi pembantaian sepihak. Melihat armada mereka terus-menerus ditembak jatuh, presiden terpaksa memerintahkan mundur dengan air mata. Cepat, mundur! Namun saat itu sudah terlambat. Hanya dalam sekejap, militer AS telah kehilangan banyak pesawat tempur. Hanya Xiao Shuai dan yang lainnya yang masih berjuang. Sementara itu, bahan bakar sudah hampir habis. Namun kapal-kapal di belakang masih terus mengejar. Dalam keadaan terpaksa, Xiao Shuai hanya bisa membawanya ke ngarai yang memiliki medan yang rumit, dan memanfaatkan medan tebing yang sempit untuk membuatnya menabrak tebing. Kapal luar angkasa ini akhirnya jatuh di padang pasir ini. Sementara itu, Xiao Shuai berhasil melompat dengan parasut dan selamat pada saat-saat terakhir. Melihat mayat rekan-rekannya yang berserakan di seluruh gunung,
Ini membuat Xiao Shuai sangat marah. Kehilangan akal, dia langsung membuka kapal induk alien. Melihat makhluk alien yang masih bergerak di dalamnya. Dalam kemarahan, Xiao Shuai langsung melayangkan tinju ke arah mereka. Kemudian dia menyeret tawanan alien yang telah ditangkap. Berjuang maju di padang pasir yang panas. Untungnya, saat dia hampir dehidrasi, dia beruntung. Dia bertemu dengan seorang rekan yang menuju tempat perlindungan. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan tumpangan. Sampai di pangkalan yang terletak di dalam padang pasir. Dan di sini, juga merupakan pangkalan rahasia manusia untuk mempelajari alien. Dikenal sebagai Zona 51. Di pangkalan bawah tanah legendaris ini, presiden dan kalangan militer terkejut menemukan. Ini adalah tempat yang sebelumnya belum pernah dia jejakan. Ternyata pemerintah sudah sejak abad 20. Secara rahasia menangkap sebuah kapal luar angkasa alien yang jatuh. Meskipun mereka telah meneliti selama puluhan tahun, para ilmuwan masih seperti sedang mengartikan kitab suci. Selalu tidak dapat sepenuhnya memahami sistem propulsi antigravitasi alien dan prinsip kerja senjata energi. Ketika penelitian terjebak dalam kebuntuan, Xiao Shuai sudah tiba di luar tenda dan membawa alien hidup. Ini membuat para ilmuwan sangat gembira. Mereka segera mengorganisir tim terbaik untuk mulai melakukan penelitian anatomi. Namun, tepat saat pisau bedah menyentuh kulit alien yang sensitif, hal yang mengerikan telah terjadi. Kita harus hati-hati. Semua orang ketakutan dan segera mundur. Setelah mereka sadar kembali, baru mereka menyadari bahwa alien tidak bereaksi. Kemudian mereka melanjutkan untuk mulai membedah alien. Ketika profesor memotong membran di dalamnya, orang-orang akhirnya melihat wajah asli alien. Saat profesor dengan hati-hati, asisten di sampingnya menemukan bahwa alien itu masih hidup. Tiba-tiba, matanya juga terbuka. Pada saat bertatapan dengan profesor, dia menggunakan gelombang otak untuk mengendalikan lawan. Sambil orang-orang memperhatikan keadaan profesor, alien itu juga mulai bergerak. Dia pertama-tama melepaskan diri dari ikatan meja operasi. Kemudian, di bawah serangan alien, semua orang di sini segera mengalami kekalahan total. Ketika orang-orang tiba, laboratorium sudah dipenuhi asap tebal. Presiden juga perlahan-lahan maju. Saat dia mendekat untuk memeriksa situasi, "Lepaskan saya keluar." Seorang perwira segera ingin menyelamatkan profesor. Namun, dia dihentikan oleh jenderal. Ternyata ada sebuah tentakel melilit leher profesor. Saat ini dia sudah dikendalikan oleh alien. Pihak lawan sedang berkomunikasi dengan manusia menggunakan pita suara profesor. Saat itu, seiring dengan asap yang perlahan menghilang, alien akhirnya menunjukkan sosok aneh itu. Melihat makhluk cacat yang muncul di depan mata. Saat itu, presiden masih memikirkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan alien. Bisakah kita hidup berdamai? Damai. Tidak ada damai. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Mati. Mati. Saat kedua orang itu berbicara, presiden juga secara tidak sengaja melihat mata alien. Dia seketika dikendalikan secara mental. Untungnya, jenderal segera menembak mati alien itu. Ini yang mencegah terjadinya tragedi. Namun melalui koneksi kesadaran tadi, presiden juga mengetahui tujuan alien. Ternyata sumber daya planet mereka sudah lama habis. Alien hidup seperti belalang. Mereka merampok dari satu planet ke planet lainnya. Dan target berikutnya mereka adalah bumi. Ini adalah perang genosida tanpa jalan mundur. Dengan tembakan dari perwira, alien itu akhirnya mati sepenuhnya. Presiden akhirnya membuat keputusan menggunakan senjata nuklir. Segera setelah itu, militer mengirimkan pesawat pembom B-21. Ketika mereka mendekati target, presiden dengan tegas mengeluarkan perintah serangan. HD berhasil mengenai target. Suara sorak-sorai langsung terdengar di ruang komando. Namun, seiring dengan gambar satelit yang semakin jelas, kapal luar angkasa alien masih melayang di udara tanpa cacat. Sekarang, senjata terkuat umat manusia. Namun, bahkan tidak dapat menembus perisai pelindung musuh. Apakah umat manusia hanya bisa menunggu kehancuran? Saat semua orang terjebak dalam keputusasaan. Namun, David di sini telah membuat penemuan baru. Ternyata lokasi markas komando saat ini adalah basis rahasia militer, Area 51. Sudah 50 tahun yang lalu, pemerintah federal telah menangkap sebuah kapal luar angkasa alien. Dan setelah alien datang ke bumi, kapal luar angkasa ini juga ikut menyala. David menemukan setelah melakukan penelitian, kapal luar angkasa alien dilindungi oleh saluran energi. Semua kekuatan eksternal tidak dapat menembus. Namun, saat dia menanamkan virus ke dalam kapal, ketika para perwira menembak lagi, perisai pelindung kapal sudah menghilang. Jika mereka bisa membuat kapal induk alien terinfeksi, maka virus itu juga akan menular ke semua kapal luar angkasa lainnya. Ini juga merupakan satu-satunya kesempatan manusia saat ini. Presiden segera menyetujui rencana ini.
karena Will memiliki pengalaman bertarung dengan alien. Jadi dia dan David melaksanakan misi ini bersama. Mereka akan mengemudikan kapal untuk menyusup ke kapal induk dan menanamkan virus. Namun, meskipun mereka berhasil, mereka hanya bisa memberikan waktu beberapa menit atau bahkan lebih singkat untuk pertempuran. Karena alien akan segera memikirkan cara untuk mengatasinya. Setelah semua siap, kedua orang itu segera mengemudikan kapal keluar dengan cepat. Perang balasan umat manusia akan segera dimulai. Saat mendekati kapal induk, piring terbang tiba-tiba masuk ke mode pilot otomatis. Ini membuat Xiao Shuai sedikit terkejut. Tapi untungnya, mereka berhasil masuk ke dalam kapal induk. Namun di dalam kapal induk ternyata berkumpul jutaan tentara alien, seolah-olah menunggu untuk melancarkan serangan besar ke bumi. Saat itu Xiao Shuai mulai khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh alien. Maka David dengan cepat menutup jendela gelap piring terbang, berhasil menyelamatkan diri. Kemudian piring terbang berhasil melakukan docking dengan kapal induk, mulai mengisi ulang energi. David memanfaatkan kesempatan untuk berhasil terhubung dengan kapal induk, dan mulai mengunggah virus. Sementara itu, pesawat tempur yang dikumpulkan umat manusia sudah tiba di posisi yang ditentukan. Setelah berhasil menanamkan virus, markas bumi segera mengeluarkan perintah agar armada pesawat tempur melancarkan serangan percobaan terhadap kapal luar angkasa alien. Namun saat rudal hampir mengenai kapal luar angkasa, mereka menemukan bahwa perisai pelindung masih ada di sekitar kapal. Rencana David tampaknya gagal. Armada pesawat tempur terpaksa mundur. Namun, pada saat itu, yang tidak puas, Presiden kembali memerintahkan untuk meluncurkan sebuah rudal. Namun, kali ini rudal tersebut berhasil mengenai kapal luar angkasa alien. Semua orang di ruang komando langsung bersorak gembira. Pesawat tempur manusia berkumpul kembali. Mereka mulai menyerang kapal luar angkasa alien secara menyeluruh. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya piring terbang alien muncul. Kedua belah pihak kembali terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Namun kali ini tidak ada perisai pelindung. Kekuatan manusia dan alien seimbang. Namun, pada saat yang sama, kapal luar angkasa alien tiba-tiba bergerak ke atas markas komando dan mengaktifkan senjata pamungkas. Para pilot meluncurkan rudal untuk mencoba menghentikannya. Namun, mereka tidak berhasil mengenai sasaran utama. Melihat meriam laser yang akan segera ditembakkan. Namun, semua orang sudah kehabisan amunisi dan tidak bisa menghentikannya. Pada saat itu, seorang veteran berada dalam situasi kritis. Veteran itu dengan tegas melepas masker oksigen, mengemudikan pesawat tempur sendirian menuju saluran energi. Tepat 1 detik sebelum meriam laser ditembakkan, veteran itu mengorbankan diri dan langsung menabrak mulut meriam. Baiklah, semua, saya sudah kembali. Namun, pada detik berikutnya, kapal luar angkasa alien meledak dari dalam keluar. Ternyata, bagian belakang kapal adalah kelemahan sejatinya. Selanjutnya, markas komando dengan cepat menyampaikan berita ini kepada sekutu-sekutu di seluruh dunia. Segera, negara-negara di seluruh dunia meniru metode ini, berhasil menghancurkan kapal luar angkasa alien. Sementara itu, Xiao Shuai dan David baru saja menyelesaikan misi dan ingin pergi. Namun, mereka menemukan bahwa piring terbang terjebak dan tidak bisa dinyalakan. Para alien di sisi lain juga menyadari keanehan tersebut. Mereka memindahkan kendali ke kapal induk dan secara manual membuka jendela piring terbang. Semua ini membuat kedua orang itu merasa putus asa, karena mereka sudah pasti mati. Kedua orang itu memutuskan untuk gaobie dengan alien di ruang komando. Kemudian, mereka langsung meluncurkan bom nuklir dari piring terbang, berencana untuk saling menghancurkan. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Pusat kontrol hancur. Kontrol piring terbang terlepas. Sekarang, ada 30 detik sebelum bom nuklir meledak. Xiao Shuai dengan cepat memilih untuk melarikan diri dengan mengemudikan piring terbang. Namun, 3 piring terbang alien mengikuti di belakangnya. Xiao Shuai menggunakan keterampilan terbangnya yang luar biasa. Ia berhasil menghindari serangan demi serangan. Akhirnya, ia berhasil melarikan diri dalam 0,66 detik sebelum pintu kabin tertutup. Alien hanya bisa dengan pasrah menyaksikan hitungan mundur bom nuklir berakhir. Dengan suara ledakan yang hebat, kapal induk hancur menjadi ribuan pecahan. Manusia akhirnya meraih kemenangan. David dan Xiao Shuai tidak hanya sebagai pahlawan penyelamat bumi yang kembali dengan kemenangan. Mereka juga hidup bahagia tanpa rasa malu bersama istri mereka. Di akhir cerita, mereka melihat kapal luar angkasa yang meledak menghasilkan asap tebal. Meteor-meteor melesat melintasi atmosfer dari reruntuhan kapal induk alien. Mereka seperti kembang api, seolah merayakan hari kemerdekaan bumi.